Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tata krama, sopan santun, dan malu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mengapa sih kita perlu belajar tentang tata krama, sopan santun, dan malu? Nah, kita ingin menjadi orang yang sukses, ternyata pintar saja tidak cukup loh. Nah, ini pintar saja tidak cukup. Perilaku ini jadi penentu kesuksesan Anda. Yang pertama apa? Menjaga sikap dalam berkomunikasi yang baik dengan orang lain, selalu gigih dan optimis, memiliki gairah kerja yang positif, terbiasa melakukan yang lebih dari orang lain, dan yang paling penting adalah ini, berperilakulah terbaik untuk meraih kesuksesan. Nah, berarti kuncinya kesuksesan itu tidak hanya sekedar kita pintar saja, tetapi harus memiliki perilaku yang baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata krama, sopan santun, dan malu. Tata krama itu apa sih? Nah, tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Nah, maka dari itu kita bisa cermati biasanya tata krama ini berlaku di suatu tempat saja. Etika atau tata krama di Jawa pasti akan berbeda dengan etika di daerah lain. Contohnya etika di Jawa, sejak dari kecil pasti kita dibiasakan untuk berbicara dengan orang yang lebih tua itu menggunakan bahasa kromo. Nggih, mboten. Ketika kita tidak bisa menggunakan bahasa krama yang baik, maka lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Begitu juga dalam bersikap kepada orang lain, bahasa tubuh kita. Ketika lewat di depannya orang yang lebih sepuh atau lebih tua daripada kita, maka biasanya kalau di Jawa itu dianjurkan untuk mengatakan nuwun sewu, atau seenggaknya kita merunduk ya ketika berada di depan orang yang lebih tua dari kita. Nah, tujuan dari tata krama ini apa? Dengan tata krama, orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua, demikian sebaliknya, orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda. Di sini tata krama itu bisa dibedakan menjadi 4 atau ada 4 cabangnya. Pertama dalam berkomunikasi secara lisan, yang kedua dalam bermedia sosial, dan yang ketiga dalam bersikap, serta yang keempat itu dalam berpakaian ya. Dalam bertutur kata atau berkomunikasi secara lisan, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan, memilih kata-kata dan kalimat yang tepat, dan menghindari kata-kata yang kotor dan menyinggung perasaan lawan bicara kita. Kita seringkali melihat bahwa kadang-kadang tawuran atau bentrok antar pelajar atau tawuran dan sebagainya itu biasanya hanya dimulai dari ketersinggungan, atau ketika lawan bicara itu menyinggung perasaan kita, hanya dimulai dari itu. Maka di situ penting sekali ketika kita berbicara dengan orang lain, kita menggunakan kata-kata yang sopan, yang tepat ya. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, pastinya menggunakan bahasa yang berbeda ketika kita berbicara dengan teman kita. Ada 3 kata ya, atau 3 magical word yang dalam bahasa Indonesianya. Di sini ada please, thank you, sorry. Dalam bahasa Indonesianya kita bisa mengatakan ada tolong, kemudian terima kasih, dan juga maaf. Nah, 3 kata-kata ini yang seringkali kita lupakan. Padahal 3 kata ini menjadi sangat penting. Ketika kita meminta tolong kepada orang lain, bilang tolong. Ketika mereka sudah menolong kita, bilang terima kasih. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita jangan sampai segan-segan untuk mengucapkan kata maaf. Ketika 3 kata itu sudah kita praktekkan, maka insya Allah kehidupan kita akan terasa damai dan nyaman. Nah, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik, atau lebih baik diam jika dia tidak mampu berkata yang baik. Yang selanjutnya adalah ketika bermedia sosial. Ketika bermedia sosial aturannya hampir sama ketika kita komunikasi secara lisan. Hanya saja di sini, ketika kita memasang foto, status, tweet, chatting, posting foto, video, dan sebagainya, profile picture, kita usahakan untuk menggunakan kalimat yang baik ya. Karena apa? Ketika kita menggunakan kalimat yang buruk, atau kadang kita menggunakan gambar atau meme yang buruk,
bisa saja ada orang lain yang tidak terima, kemudian kita terjerat undang-undang ITE ya, kita bisa terkena ranah hukum lah, kita bisa mendapatkan hukuman. Nah seperti itu. Berarti ketika kita bermedia sosial juga gunakan kata-kata yang baik, jangan sampai mengumpat atau menggunakan kata-kata yang kasar kepada lawan kita atau membuat meme-meme yang melecehkan orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tata krama dalam bersikap. Tata krama dalam bersikap ini menyangkut tata cara untuk menggunakan dan memosisikan bagian tubuh kita di saat kita berinteraksi dengan orang lain, atau kita bisa menyebutnya sebagai bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh itu ada bermacam-macam, yaitu cara kita duduk, cara berdiri, cara kita menggunakan kedua tangan dan kaki kita. Jangan sampai ketika duduk di depan guru kita atau duduk di depan orang yang lebih kita hormati, duduk di depan orang yang lebih tua, kita menyilangkan kaki atau dalam bahasa Jawanya jegang. Jangan sampai seperti itu ya. Atau ketika kita berbicara dengan orang lain, maka usahakanlah untuk menatap matanya ya, perhatikan wajahnya, seperti itu akan membuat dia merasa lebih dihormati atau lebih dihargai. Ketika kita sendiri berbicara dengan orang lain tapi orang lain kok pandangannya kemana-mana, maka pasti kita kan juga merasa, oh kok kayaknya dia nggak respon ya, dia nggak memperhatikan saya, seperti itu. Yang keempat adalah tata krama dalam berpakaian. Di sini ada public figure ya. Kalian bisa melihat bagaimana perbedaannya. Kalau bagi saya itu lebih adem dilihat ketika dia sudah menggunakan jilbab atau menutup auratnya. Itu bagi saya. Mungkin bagi kalian yang lainnya pasti berpendapat juga sama dengan saya. Nah, karena fungsi pakaian itu sendiri adalah untuk apa? Menutup aurat, juga memperindah jasmani manusia. Aurat merupakan bagian tubuh yang harus tertutup sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Di sini ada dalil nakli atau perintah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Maka di sini yang penting adalah pakaian itu menutup aurat. Ketika auratnya perempuan adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua adalah sebagai perhiasan bagimu, maka gunakanlah pakaian yang baik-baik. Baik itu tidak perlu mahal, yang penting adalah sopan, luas, seperti itu ya. Kita bisa menempatkanlah ketika acara begini pakai pakaian seperti ini, ketika sekolah pakai seragam, ketika kondangan pakai pakaian seperti ini. Dan jangan sampai memakai pakaian adiknya yang sudah kekecilan kita pakai, tidak luas. Hikmah dari tata krama sendiri adalah apa? Membuat kita disegani, dihormati orang lain, menjalin hubungan baik dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri kita dalam setiap situasi, dapat meningkatkan karir kita ya di sini. Kemudian selanjutnya menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, juga di tempat atau dimanapun kita berada. Yang selanjutnya sopan santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dengan orang dan baik. Orang yang memiliki sikap sopan santun berarti mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Nah, baik di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Itu. Kemudian dalil nakli tentang sopan dan santun ini ada dalam Al-Baqarah ayat 83. Nah, di sini bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Kalau di sini disandingkan, sholat itu wajib, zakat itu wajib, berarti bertutur kata yang baik kepada orang lain itu juga wajib. Begitu nggih? Bertutur kata yang baik tadi sudah dijelaskan hampir sama dengan tata krama kita ketika berkomunikasi secara lisan. Hikmah dari santun ini sendiri apa? Mudah diterima oleh orang lain, menunjang kesuksesan. Nah, lagi ini ya, menunjang kesuksesan serta dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, malu. Malu itu apa sih? Malu adalah menahan diri dari perbuatan yang jelek dan kotor. Seperti itu ya. Ketika kita sudah memiliki rasa malu, maka akan tercipta kondisi yang nyaman. Malu itu bukan berarti ibu saya kalau disuruh malu, kalau disuruh dalam hal kebaikan tidak boleh malu, tetapi malulah ketika kita mengucapkan kata-kata yang kotor, berbuat yang buruk, itu malu. Jadi
di sini dalil tentang malu, malu itu iman adalah pokoknya. Cabangnya ada 70 lebih dan malu termasuk cabangnya iman. Nah, di sini ketika kita masih memiliki rasa malu berarti kita masih memiliki iman. Seperti itu. Nah, hikmah dari malu sendiri apa sih? Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Dan yang ketiga adalah mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh WA saya di nomor yang sudah tertera di bawah ini, ya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.